Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya. Yang mana hari ini kita masih di tema 4, subtema 1, anggota keluargaku, pembelajaran 5 dan 6. Nah, namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar setiap pembelajaran yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Kalian sudah mengetahui bahwa sebuah keluarga itu terdiri dari anggota keluarga, yang mana anggota keluarga Bella itu terdiri dari ayah, ibu, Bella, dan Kak Hadi. Keluarga tinggal dalam satu rumah. Semua anggota keluarga saling menyayangi. Anggota keluarga harus hidup rukun. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu menentukan tugas ayah, ibu, dan anak. Jadi dapat menentukan peran seorang ayah, ibu, dan anak. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian juga mampu menceritakan keluarga dan melengkapi kalimat dengan baik. Kemudian yang ketiga, Ibu harapkan kalian mampu mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun datar. Dan yang keempat, kalian mampu mewarnai gambar bangun datar. Tentunya seperti biasa Ibu ingatkan agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Nah, jadi silakan kalian simak dan pahami materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke. Nah, berbicara mengenai peran, nah di sini tentunya dalam sebuah keluarga itu seorang ayah dan ibu dan anak juga memiliki perannya masing-masing atau memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tentunya di sini ada peran ayah dan ibu. Peran ayah dan ibu itu adalah bekerja, yang mana ayah bekerja memenuhi keperluan keluarga, ada pula ibu yang ikut bekerja. Ayah dan ibu itu memerhatikan keluarga. Jadi peran ayah dan ibu bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, selain bekerja, tugas peran ayah dan ibu juga merawat anak. Nah, ayah dan ibu itu memelihara anak-anaknya. Ayah dan ibu menyekolahkan anak-anaknya. Ayah dan ibu mengawasi anak-anaknya. Jadi peran selain bekerja itu tadi yaitu merawat anak. Nah, jadi ayah dan ibu itu berperan untuk memelihara anaknya, kemudian menyekolahkan anak-anaknya dan mengawasi anak-anaknya agar selamat gitu ya, makanya harus diawasi. Oke, kemudian selain itu tadi peran ayah dan ibu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui peran anak, yang mana peran anak itu yang pertama belajar. Jadi kita itu wajib belajar. Nah, kenapa? Karena sebagai pelajar tugas utama anak itu adalah belajar. Kemudian seorang anak itu harus menuntut ilmu untuk bekal pada masa depan. Tentunya kenapa kita harus belajar? Karena ini bisa menjadi bekal ketika nanti kelak dewasa. Beda kalau misalkan menuntut ilmu itu, belajar itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia atau sebagai muslim. Ingat ya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita sampai sampai mati gitu ya. Makanya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, selain belajar, peran anak itu yaitu membantu orang tua. Membantu orang tua di sini yaitu membantu kegiatan atau pekerjaan orang tua yang bisa dikerjakan oleh kita. Contohnya seperti gambar yang ada di samping, membantu orang itu merapikan tempat tidur. Nah, seorang anak itu dapat membantu orang tua, misalnya membersihkan kamar tidur sendiri atau mencuci piring bekas makan sendiri dan lain-lain ya. Banyak pekerjaan atau yang bisa membantu atau meringankan pekerjaan orang tua yang memang bisa dikerjakan oleh kita. Selanjutnya yaitu
peran anak itu yaitu patuh kepada orang tua. Tentunya setiap perintah atau aturan-aturan yang diberikan orang tua itu memang diberikan untuk kebaikan kita. Nah, seorang anak itu harus patuh dan menghormati orang tua. Anak patuh pada nasihat orang tua. Ketika orang tua memberikan nasihat, kita mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang disebutkan oleh orang tua kita ya. Jadi harus patuh terhadap orang tua. Nah, ini adalah bagian-bagian atau beberapa peran kita sebagai anak ya. Yaitu belajar, membantu orang tua dan patuh kepada orang tua. Oke. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ciri-ciri dari bangun datar, kemudian sudah mengetahui bentuk dari bangun datar baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Nah, sekarang ibu mau mengajak kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kalau yang di rumah silahkan kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Cari benda yang bentuknya itu sesuai atau yang memiliki bentuk sama seperti bangun datar. Misalkan di sini ada penggaris. Nah, ini penggaris. Bentar. Nah, misalkan ini ada penggaris. Nah, di sini ada gambar yang berbentuk segitiga, ada penggaris. Kemudian, Bu, aku punya mainan misalkan piramida di rumah bentuknya seperti segitiga. Nah, nanti kalian bisa tuliskan ya. Kalian hanya perlu menyebutkan 2 benda saja yang ada di sekitar kalian. Misalkan yang berbentuk bulat apa saja. Misalkan, Bu, aku punya piring bentuknya seperti bentuknya bulat. Nah, nanti silakan kalian isi berdasarkan benda yang kalian lihat di sekitar kalian ya. Kemudian ada yang berbentuk kotak atau segi 4. Nah, silakan kalian cari berdasarkan bentuk yang sama seperti bangun datar ya. Nah, ciri-cirinya kita sudah mengetahui ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ibu mau coba kalian warnai gambar berikut dan hitunglah banyak segitiga, segi 4 dan lingkaran. Nah, jadi untuk mempermudah kalian dalam menghitung benda-benda yang atau bangun datar yang membedakannya, ibu mau coba kalian warnai bangun datar tersebut dengan warna sebagai berikut. Jadi kalian warnai yang bentuknya segitiga kalian kasih warna kuning, kemudian yang lingkaran kalian beri warna merah, dan segi 4 dengan warna hijau. Nah, setelah kalian mewarnai bangun datar yang kalian lihat, jangan lupa kalian hitung berapa hitung sesuai dengan kelompoknya. Misalkan lingkaran kalian hitung dari yang sudah kalian warnai ada berapa, dihitung banyaknya berapa, segitiga berapa, segi 4 berapa. Jadi nanti setelah kalian mewarnai pasti akan mudah untuk menghitung dan mengetahui berapa jumlah dari bangun datar tersebut. Nah, kemudian di sini ibu juga mau coba kalian amati gambar-gambar yang sudah disediakan di buku tematik halaman 36. Nah, jadi nanti kalian beri tanda centang pada mainan yang memiliki bentuk bangun datar, segi 4, segitiga atau lingkaran. Misalkan di sini permukaannya ada gambar boneka, apakah memiliki bangun datar atau tidak? Kalau misalkan memiliki bentuk bangun datarnya apa? Nah, kalian amati ya dari gambar yang sudah disediakan. Kemudian di sini gambar kedua, ketiga kalian isi dan jangan lupa dengan memberikan keterangan ya. Oke, misalkan di sini ini gambar boneka. Coba kalian amati apakah gambar boneka ini memiliki bangun datar yang sudah kita ketahui. Kita lihat amati matanya. Matanya itu apakah membentuk atau tidak? Kalau tidak, berarti kalian isi tidak memiliki bangun datar. Set di checklist tidak memiliki bangun datar. Kemudian di sini gambar yang kedua, apakah ini memiliki memiliki bangun datar? Ya, memiliki bangun datar. Kalian centang di sini. Set. Nah, kemudian nanti memberikan keterangan bentuk bangun datarnya apa? Apakah lingkaran
apakah segitiga atau segi 4. Kalian berikan keterangan sesuai dengan gambar. Ya, mudah kan ya? Nah, itu. Kemudian di evaluasi subtema 1 itu ada soal matematika khusus. Ibu mau kalian isi atau kalian boleh buka di buku tematik halaman 40. Nah, di halaman 40 khusus matematikanya saja coba kalian kerjakan dari nomor 9 sampai 12 ya. Jadi sebagai bahan latihan pada pembelajaran matematika di pertemuan kali ini. Siap ya? Jadi untuk hari ini sebetulnya materi bangun datar ini sudah diperkuat di pertemuan sebelumnya, tapi Ibu mau mengevaluasi terkait materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan untuk kalian. Semoga kalian selalu bahagia dan selalu semangat ketika mengerjakan. Jangan patah semangat, kalian pasti bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.